Oke, welcome back. Kembali lagi dalam bahasan kita tentang SPSS. Pada bahasan kini, kita akan mencoba untuk memasukkan data-data yang nanti akan kita olah menggunakan Chi-square. Jadi kita sudah tahu teorinya pada video sebelumnya dan kini tiba saatnya untuk memasukkan data-data yang kita butuhkan. Maka kita klik pada variabel view terlebih dahulu dan kemudian kita buat dua buah variabel. Yang pertama kita tulis dengan nama variabel umur, kemudian tipenya numerik, dan lain sebagainya sama dengan yang sudah-sudah. Desimalnya misalnya 2. Desimalnya kita isi 0 saja dan kemudian labelnya kita isi umur atau X1. Dan kemudian value-nya kita buat dua buah value yaitu angka 1 dan angka 2. Pertama-tama kita buat angka 1 terlebih dahulu, di mana angka 1 itu mewakili untuk non-produktif. Jadi bagaimana kita bisa mengisi non-produktif, silahkan Anda lihat pada video course sebelumnya. Dan value 2, kita buat labelnya produktif. Baik, kalau sudah tekan tombol OK. Untuk measure-nya kita bisa pilih, katakanlah, kita ganti menjadi scale. Baik, kemudian untuk variabel kedua, kita bisa tulis dengan nama target. Nama variabelnya target, kemudian labelnya kita isi dengan tulisan target saja sama dengan nama variabelnya. Hanya saja kita tulis X2 juga. Dan lantas kita buat dua buah values. Angka 1 itu mewakili target rendah. Dan kemudian target kedua kita isi dengan istilah atau label target tidak rendah. Sebenarnya Anda bisa mengisinya dengan label target tinggi, tetapi di sini kita gunakan tidak rendah untuk penekanan saja. Lantas tekan tombol OK. Jadi kita sudah punya dua variabel, yaitu variabel umur dan variabel target. Sebentar di sini measure-nya kita ubah menjadi scale. Dan keduanya akan kita isi dengan data-data seperti yang kita buat sebelumnya, pada video course sebelumnya. Kita klik pada data view. Baik, sebelum kita isi, kita simpan dulu ke dalam sebuah file agar kita bisa simpan sewaktu-waktu. Kita save as, dan kemudian kita simpan dengan nama Chi-square. Lantas kita isi saja. Yang pertama non-produktif, kemudian target rendah, produktif yang kedua, pada baris kedua, target tidak rendah. Kita bisa klik pada menu combo di sini. Lantas kita ketik produktif lagi, target rendah. Kita isi produktif kembali, target tidak rendah, kita klik sini. Kita isi non-produktif, target rendah, non-produktif kembali, target rendah, non-produktif, sekali lagi target rendah, produktif, target tidak rendah. Atas yang ke-9, produktif dan target rendah. Yang terakhir, produktif, target tidak rendah. Oke, Anda bisa tambahkan sebanyak data yang Anda butuhkan. Di sini kita ambil contoh 10 data saja. Semakin banyak sebetulnya semakin bagus karena nanti bisa merepresentasikan hasil yang lebih akurat. Kita simpan, kita save. Kita punya 10 buah data dan kemudian kita olah menggunakan Chi-square. Pertama-tama kita klik pada menu Analyze dan lantas kita sorot Descriptive Statistics dan kita pilih Cross Tabs kembali. Dan tugas berikutnya adalah kita letakkan variabel umur di dalam rows dan kemudian variabel target di dalam kelompok columns. Setelah itu kita klik pada Statistics. Di sini kita pilih Chi-square. Jadi pada pemilihan Chi-square itu dilakukan di dalam kotak dialog Statistics. Lantas Anda bisa tambahkan beberapa kotak cek, misalnya kita bisa klik kontingensi koefisien. Lantas kita juga bisa pakai p-n-grammars, Anda bisa aktifkan kalau Anda mau. Dan lantas kita bisa klik pada risk.
Langkah berikutnya, kita tekan tombol continue. Sebelum kita tekan tombol OK, kita klik pada sales, dan kemudian ada beberapa kotak cek yang perlu diaktifkan. Yang pertama, observe, itu dalam kondisi tercentang. Expected kita centang, dan kemudian row serta total bisa kita centang pula pada bagian percentage. Dan lantas tekan tombol continue, serta langkah terakhir yang bisa kita lakukan adalah tekan tombol OK. Di sini kita akan mendapatkan hasilnya di dalam jendela output. Nah, apa yang bisa kita lihat? Jadi, kita bisa memecahkan masalah dari hasil yang muncul. Jadi, masalah yang akan kita pecahkan adalah apakah terdapat hubungan antara usia sales dan capaian target. Atau dalam konteks contoh yang kita buat, apakah ada kaitan antara usia non-produktif dengan pencapaian target yang terjadi? Apakah non-produktif itu mempengaruhi pencapaian target? Apakah yang produktif mencapai target yang kita harapkan atau tidak? Jadi hipotetisnya, HO itu tidak terdapat hubungan antara umur sales non-produktif dengan capaian target. Sedangkan hipotetis yang HA atau dugaannya adalah terdapat hubungan antara umur sales non-produktif dengan capaian target. Nah, kita bisa melihat signifikansinya. Apabila di atas 0,05 maka HO diterima, yang artinya tidak terdapat hubungan antara umur sales non-produktif dengan capaian target. Sedangkan apabila nilai sig itu di bawah 0,05 maka HO ditolak, yaitu terdapat hubungan antara umur sales non-produktif dengan capaian target. Nah, kita amati pada nilai asymptotic signifikansi tabel chi-square test. Di sini ada kolom asymptotic significance, two-sided. Kita lihat nilai-nilainya. Baik, kita lihat di bagian kolom ini. Pada tabel ini, nilainya adalah 0,035 pada Pearson chi-square. Kita menggunakan chi-square, maka kita lihat pada baris pertama, yaitu Pearson chi-square. Nilainya 0,035. Itu artinya apa? Nilai signifikansinya di bawah 0,05. Sehingga HO diterima atau hipotetisnya diterima. Artinya, tidak terdapat hubungan antara umur sales non-produktif dengan capaian target, atau bisa diartikan, sales dengan usia yang dianggap non-produktif, yaitu di bawah 20 dan di atas 30 tahun, tetap bisa mencapai target yang sama besarnya dengan mereka yang berusia produktif, yaitu usia 20-30 tahun. Jadi kesimpulan yang didapat adalah seperti itu. Jadi, usia non-produktif yaitu di bawah 20 hingga di atas 30 tahun juga menunjukkan performa yang sama baiknya dengan mereka yang usianya produktif atau 20-30 tahun.